Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrolin soal seks nih. Nah, tapi ini seksnya beda ya. Ini sex education untuk anak-anak. Nah, sering banget gak sih dengar kalau misalnya kita tuh butuh loh memberikan sex education kepada anak-anak sedari dini. Nah, cuma sedari dini tuh sedini apa ya gitu kan. Nah, terus udah gitu apa ya yang sebenarnya kenapa pendidikan seks untuk anak itu tuh penting gitu. Jadi daripada bingung-bingung, aku mau nanya langsung aja deh sama yang tahu. Di sini udah ada Mbak Binky Paramita, psikolog dan juga founder dari Rumah Dandelion. Halo Mbak Binky. Halo Dira, apa kabar? Baik, dirimu gimana? Alhamdulillah baik. Thank you ya sudah meluangkan waktu ngobrol sama aku hari ini. Iya, dengan senang hati dong. Oke, kita mau ngobrol apa nih hari ini nih? Nah, mau ngomongin soal sex education nih Mbak Binky untuk anak-anak. Kayak tadi aku bilang tuh, sering banget aku dengar orang tuh ngomong kalau misalnya sex education itu harus dikasih tuh ke anak sedini mungkin. Kalau zaman dulu kan mungkin kita baru dapat sex education tuh SMP gitu ya, atau mungkin malah belum dapat sama sekali ya selama kita di sekolah gitu. Cuman katanya sekarang harus sedini mungkin. Nah, maksudnya tuh gimana sih Mbak sedini mungkin itu? Kapan gitu ya saat yang tepat untuk kita mengenalkan edukasi seks pada anak sebenarnya? Oke, nah memang kalau kita bicara tentang pendidikan seks atau edukasi seks itu bisa dikasih sedini mungkin dari anak bisa bicara, anak bisa misalnya dari umur setahun gitu ya, kita sudah bisa mengenalkan, karena sebetulnya edukasi seksual itu mulai dari diri sendiri. Anak tahu organ-organ tubuhnya, anak mengenali dirinya gitu ya. Jadi misalnya dia tahu bahwa Dira itu perempuan gitu ya, misalnya Safi itu laki-laki. Nah itu adalah yang awal nih, bahwa ada yang namanya jenis kelamin yang berbeda laki-laki dengan perempuan. Ya udah sampai situ aja dulu. Nanti ketika usia bertambah baru kita tambah lagi informasinya sedikit, tapi itu berkelanjutan. Makanya kita mulai dari awal, dari sedini mungkin, tapi memang kalau ditanya anak umur setahun gitu ya, kita ajarin apa yang diajarin, ya kita mulai dari informasi yang dibutuhkan dulu, yaitu ya tadi masalah laki-laki, perempuan. Nanti ketika udah lebih besar biasanya anak udah mulai tanya, kenapa sih kok papa kalau pipis misalnya berdiri gitu misalnya gitu ya. Nah itu baru kita bisa jelaskan lebih lanjut tentang alat kelaminnya, tentang namanya. Ada yang kalau laki-laki kita sebutnya penis, kalau perempuan kita sebutnya vagina. Itu mulai bisa diajarkan dari kecil, dan mungkin fokusnya lebih kepada fungsi dan cara menjaganya dulu gitu, dan perbedaannya tadi antara laki-laki sama perempuan. Oke, jadi bisa dimulai dari mungkin paling gampang yang contoh kita bisa lihat sehari-hari kali ya Mbak ya, kayak tadi kamu bilang kalau laki-laki itu pipisnya berdiri, kalau perempuan itu duduk. Mungkin nanti ada mulai curiosity-nya mereka juga untuk mulai bertanya kok bentuknya berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau ngomongin soal fase-fase juga ya gitu, aku juga sering banget mendengar, dan juga mungkin anakku juga udah mulai di fase yang seperti itu gitu. Dia mulai memainkan kelaminnya gitu. Kadang dia suka ketawa-ketawa iseng, dia main-mainin gitu kan. Nah kita kan sebagai orang tua kalau misalnya ngelihat, mungkin kan juga canggung ya ngelihatnya, dan juga bingung gitu. Ini sebenarnya normal nggak sih anak gue main-mainin kelaminnya kayak gitu, dan juga kayak gimana ya cara kita harus bereaksi gitu kan, harus menjelaskan pada anak kita gitu tentang fase yang mereka lagi lalui itu. Oke, nah memang yang perlu untuk orang tua siapkan pertama mindset kita dulu sebetulnya. Persepsi kita itu harus dibersihin lah gitu ya. Kadang-kadang kan kita punya persepsi yang mungkin karena kalau dari zaman dulu tuh bayangannya ketika ngomongin masalah kelamin itu kotor gitu ya, hal yang tabu, dan itu berbau
kita membayangkannya ke perilaku seksual yang lainnya gitu lah misalnya. Jadi itu yang perlu untuk kita clear dulu nih, kita bersihkan untuk kita bisa berada dalam posisi anak, karena anak kan sebetulnya dia nggak tahu apa-apa nih. Dia masih murni ya gitu kan. Dan ketika anak, terutama anak laki-laki misalnya memainkan alat kelaminnya, itu adalah sebenarnya itu adalah curiosity-nya dia. Curiosity, jadi part of curiosity. Kemudian mungkin memang ada sensasi-sensasi yang berbeda ketika dia memegang atau kemudian kan ada memang ada sensasi yang berbeda ya ketika anak laki-laki memainkan alat kelaminnya. Nah, reaksi orang tua yang dibutuhkan pertama sih tenang. Jadi jangan yang gitu ya, pertama tuh yang kan, nono adalah kan biasanya panik dulu tuh kan. Jangan kita langsung teriak, kita marahin. No, gitu kan misalnya ya. Itu jangan. Kenapa? Karena justru ketika kita bilang no gitu, atau kita larang atau kita marahin, dia kan pertama kaget tuh. Kenapa nih? Salah ya aku ya, gitu kan. Jadi dia punya persepsi, salah nih gitu, ini nggak bagus nih. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi anak akhirnya malah yang makin penasaran, kenapa sih ini nggak boleh gitu kan ya. Kemudian dia malah misalnya malah jadi terokupasi gitu ya, kenapa sih nggak boleh, akhirnya malah makin dimainin gitu. Kemudian atau juga dia akhirnya trustnya hilang nih ketika ada yang kaitannya dengan alat kelaminnya, dia akan ngomong lagi sama mamanya atau sama papanya karena pernah dimarahin gitu ya kesannya. Nah, jadi memang kita perlu sok cool dulu gitu awalnya. Kita perlu tarik nafas gitu kan. Terus kita dengerin, oh iya gitu kan. Atau misalnya kita tanya aja dengan netral. Abang atau misal adek lagi apain sih gitu. Terus nanti kan dia bilang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus nanti kita bilang itu tangannya kenapa pegang-pegang alat kelaminnya atau kenapa pegang-pegang penis misalnya, kita tanya gitu. Nggak apa-apa, enak aja misalnya dia bilang kayak gitu, baru kita kasih tahu bahwa itu itu bagian tubuh yang fungsinya untuk tadi ya mengeluarkan air seni atau pipis gitu. Nah, itu harus kita jaga. Tangan ini kan kadang suka banyak kuman, apalagi habis main-main gitu. Kalau misalnya kita pegang-pegang, nanti kotorannya bisa masuk gitu. Jadi harus bersih ya gitu. Yuk cuci tangan dulu atau apa. Kalau lagi mandi boleh dipegang, dibersihkan. Misalnya caranya begini, itu tuh nggak apa-apa kita sampaikan gitu. Jadi kan kalau kayak gitu perilakunya menjadi netral kembali gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu ya yang pertama, reaksi ya, orang tua harus bisa cool dulu, dan yang kedua kurangi reaksi yang berlebih juga ya Mbak ya, karena takutnya nanti anak jadi merasa takut untuk terbuka sama orang tuanya nanti ya, karena kan suatu saat juga pasti ada fase tuh yang kita akhir balik di mana pasti ada pertanyaan-pertanyaan bingung juga ya Mbak Binky ya. Iya, benar. Oke. Terus udah gitu, yang aku pengen tanya juga, kan kebetulan juga anakku laki-laki gitu kan, jadi kan terkadang agak membingungkan juga untuk aku menyampaikan ke anakku yang laki-laki, maka aku suka minta tolong sama suami sebenarnya. Cuman pasti aku mulai menyadari ada juga nih curiosity dari Safi yang mulai kayak kadang-kadang iseng main cuma mukulnya ke dada gitu kan, atau mungkin kalau misalnya dia mau mandi kadang-kadang suka ayo bareng gitu kan, cuman aku kayak nggak mau, ibu malu gitu, karena ibu beda sama Safi, ibu perempuan, Safi laki-laki. Nah cuman dalam penyampaian ini kadang-kadang suka agak membingungkan juga nih Mbak Binky, kayak gimana ya kasih pemahaman ke anak yang usianya mungkin toddler ya gitu kan, untuk bisa mengajarkan mereka tentang bagian-bagian penting pada diri mereka gitu, dan juga mengenalkan bagian penting pada lawan jenis. Nah itu gimana sih Mbak? Iya, kalau misalnya kalau misalnya kita memperkenalkan sesuatu gitu ya ke anak-anak, seril mungkin tapi juga disesuaikan dengan anak-anak. Nah, bisa kita bisa pakai metode, atau bukan metode deh, apa nih namanya? Kita bisa pakai perantara buku misalnya. Jadi memang kan suka ada nih buku ya yang mengenai sex education, tapi untuk anak-anak misalnya, atau sesimpel buku tentang anggota tubuh. Kan suka ada nih laki-laki, perempuan. Nah itu aja dulu. Jadi mulai dari buku boleh. Kalau misalnya
dia udah mulai penasaran dan dia bertanya-tanya, nggak apa-apa juga. Misalnya kenapa sih kok kalau mama kok misalnya apalagi dulu misalnya dia ingat dia pernah menyusu sama ibunya gitu ya, gitu kan. Terus kenapa kalau misalnya anak bayi neneknya sama ibu misalnya dia nanya atau apa, itu nggak apa-apa, kita jelaskan aja bahwa memang bedanya laki-laki sama perempuan itu salah satunya yaitu ketika perempuan itu dadanya memang lebih besar karena ada air susunya. Untuk apa? Untuk nanti ketika punya bayi itu adalah minuman utama bayi gitu misalnya. Jadi kita jelaskan aja gitu, jelaskan seilmiah mungkin, tapi juga yang simple, yang dipahami sama anak. Gitu. Jadi memang kita jelaskan yang paling yang mudah dan dipahami, dan juga anak juga udah bisa oke gitu ya, ketika kita menjelaskan fungsi utamanya masing-masing dari tubuh kita. Sama seperti mata, fungsinya apa sih gitu ya, hidung itu apa. Sebenarnya kan seluruh tubuh kita itu punya fungsinya masing-masing. Dan memang ada bedanya nih antara satu orang dengan orang lain gitu ya. Nah itu aja yang kita jelaskan sebenarnya gitu. Oke. Jadi mungkin bisa dengan bantuan buku atau alat peraga gitu ya, kadang-kadang buat peraga, anak-anak boneka, ada poster misalnya, gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kita bisa jelaskan dari fungsi-fungsi tubuhnya itu dulu ya, Mbak Bingki ya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak Bingki. Kenapa sih kita sebagai orang tua tuh penting banget untuk memberikan pemahaman ke anak tentang sex education ini sih? Iya. Kenapa penting? Karena memang ini ini adalah pendidikan yang berkelanjutan ya. Kenapa tadi juga penting dilakukan sedini mungkin untuk kita pertama sebagai orang tua kita membiasakan diri juga untuk terbuka. Bisa jadi orang tua ini secara individu ya, dia punya masih kebawanya zaman dulu, entah ada tabunya, rasa nggak enaknya gitu. Nah, lebih mudah ketika kita terbuka pelan-pelan, kecil-kecil, sedikit-sedikit. Ya kayak dicicil ya dari awal tuh tadi udah terbiasa membicarakan. Dari kecil kita buka sedikit, kemudian dengan terus memaintain komunikasi sehat dan positif antara ibu dan anak, bapak dan anak gitu ya. Itu akan mempermudah nantinya ketika si anak udah beranjak remaja, ketika topik pembahasannya mungkin bisa lebih dalam lagi gitu. Dan kenapa ini penting? Karena memang sebenarnya pendidikan seks itu penting untuk anak bisa mengenal dirinya, menjaga dirinya, baik itu menjaga kesehatan ya, karena kebersihan, kesehatan terutama dari alat kelamin biasa ini kan diskusi yang bisa disampaikan di pendidikan seks ini ya gitu. Kemudian bagaimana dia menjaga dirinya, dan juga nantinya kalau ketika semakin besar dia memahami perubahan tubuh ketika lagi pubertas. Nah, kemudian itu kan nanti bergejolak tuh, ada bukan cuma perubahan tubuh tapi di dalam tuh hormon-hormon dan emosi juga berubah gitu, cara berpikirnya berubah, dan kemudian nanti juga itu kita juga bisa masuk ke bagaimana sih anak-anak ini ya, kita bisa menjelaskan bagaimana berelasi dengan orang lain, lawan jenis gitu ya. Ketika anak sudah masuk usianya gitu, udah masuk remaja, udah beranjak dewasa gitu. Jadi dimulailah dari hal yang kecil ini, dari sedini mungkin kita pelan-pelan supaya nanti semakin besar, semakin dewasa, anak juga terus terbuka sama kita dan dia mendapatkan informasi yang benar gitu. Dia bukan mendapatkan informasi yang belum tentu benar dari sumber-sumber yang nggak tahu dari mana gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya sex education ini bukan sekedar mengenal alat kelamin ya, Mbak Bingki ya. Jadi kalau misalnya orang tua juga bisa memulai sedini mungkin, kita juga building trust dulu sama anak ya. Jadi menjalin komunikasi yang sehat. Juga kalau misalnya ujuk-ujuk tiba-tiba orang tua pas anak remaja ngomongin soal seks, kan pasti juga anak-anak kadang-kadang yang risih duluan ya, bukan orang tuanya ya Mbak Bingki ya. Jadi emang kita butuh untuk bisa memupuk komunikasi itu dari kecil, jadi nggak ada kecanggungan, dan juga lebih ada rasa percaya ya antara anak dan orang tuanya gitu. Mbak Bingki, thank you so much loh udah sharing-sharing Sama-sama di podcast Workplay hari ini. Semoga bermanfaat juga informasinya buat teman Workplay yang mendengarkan dan menonton. Amin. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi ke depannya ya Mbak Bingki. Oke, dear. Thank you ya. Bye-bye.